FTTI, dan pemulihan Tuhan di Indonesia. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, Tuhan Yesus berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Mulai tahun 1937, benih Injil Kerajaan telah ditaburkan di negara Indonesia yang terletak pada daerah Khatulistiwa dengan luas lebih dari 1,9 juta kilometer persegi, negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri lebih dari 13.000 pulau, 250 juta penduduk, negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, dengan 300 kelompok etnis dan lebih dari 700 bahasa daerah, terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Pada awalnya, benih kesaksian pemulihan Tuhan ditanamkan oleh beberapa orang beriman yang bermigrasi dari China ke Indonesia. Melalui ministry saudara Watchmeni, mereka mengenal kebenaran mengenai Kristus dan gereja, khususnya kesaksian keesaan gereja di atas tumpuan lokal. Berdasarkan visi yang mereka lihat ini, mereka mulai melaksanakan penghidupan gereja dan mengabarkan Injil. Selama 50 tahun pertama, yaitu mulai tahun 1937 sampai 1986, melalui migrasi kaum beriman, pemulihan Tuhan menyebar terutama hanya ke kota-kota besar di Pulau Jawa. Dalam Matius pasal 9 ayat 37 sampai 38, Tuhan Yesus berkata, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Untuk memenuhi keperluan Tuhan yang begitu besar di Indonesia, pada tahun 1987, Saudara Chang Wuchen mengadakan pelatihan di Surabaya untuk meletakkan pondasi rohani yang solid bagi gereja-gereja di Indonesia dan penyebaran pemulihan Tuhan di Indonesia. Melalui orang-orang muda yang dibangkitkan Tuhan pada masa itu, kesaksiannya diperkuat dan mulai tersebar ke kota-kota di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Lalu pada bulan Oktober 1993, beberapa penatua, pewajib gereja-gereja di Indonesia, dibantu beberapa sekerja dari luar negeri, mengadakan sidang istimewa di Cipayung, Jawa Barat, untuk membangkitkan orang muda bagi kepentingan Tuhan. Roh Kudus bergerak dan menggugah banyak angkatan kerja muda mempersembahkan diri mereka kepada Tuhan, meninggalkan pekerjaan mereka dan melayani Tuhan sepenuh waktu. Selanjutnya, karena belas kasihan dan kedaulatan Tuhan, maka dimulailah full-time training Indonesia pada tanggal 23 Januari 1995 di Jakarta, untuk menggenapi sekelompok orang muda yang telah melepaskan pekerjaan dan mempersembahkan diri untuk dilatih menjadi anggota tubuh Kristus yang normal, hidup, dan berfungsi. Inilah yang disampaikan Paulus dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 12. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara Watchmeni berkata, "Maksud saya bukan membuka sekolah teologi atau sekolah Alkitab, melainkan agar orang-orang muda dapat tinggal bersama, menempuh kehidupan tubuh, melatih hayat rohani. Mereka di sini dilatih belajar membaca Alkitab, berdoa, dan membangun karakter yang tepat." Saudara Witness Lee berkata,
pelatihan kita bukanlah sekolah, atau sekolah teologi, atau sekolah Alkitab untuk menghasilkan penginjil, pemberita, misionaris profesional, tetapi untuk membantu orang-orang kudus muda untuk bertumbuh dalam Kristus, menjadi anggota tubuh Kristus yang normal, hidup dan berfungsi, yang dapat dibangun dalam tubuh Kristus yang organik, juga menjadi orang-orang yang berkarunia yang membangun tubuh Kristus yang organik secara langsung. Masa kini, Paulus dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 6 berkata, "Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan." Selama 20 tahun ini, mulai tahun 1995 sampai tahun 2015, di bawah berkat Tuhan, keberadaan pelatihan telah meningkatkan kuantitas dan kualitas kaum saleh, mempersiapkan generasi penerus, dan mempercepat penyebaran pemulihan Tuhan. Kini Tuhan telah memberkati kesaksian pemulihannya. Sebanyak 801 orang muda sedang dan telah melalui proses pelatihan. Ada 105 orang sedang melalui pelatihan. 552 orang telah menyelesaikan pelatihannya. Ada 242 orang, yaitu 44%, tetap melanjutkan sepenuh waktu hingga saat ini. Ada 360 orang atau sebanyak 56% tetap melayani sambil mengambil profesi. Melalui pelatihan, Tuhan telah membangkitkan para trainer lokal bagi pelatihan FTTI. Kemudian lebih dari 150 orang muda memikul tanggung jawab sebagai para penatua muda dan diaken muda yang berjerih lelah dan berkoordinasi bersama untuk menggembalakan kawanan domba Allah di berbagai kota. Dalam 20 tahun ini, mulai tahun 1995 sampai 2015, gereja-gereja di Indonesia telah menyebar ke 66 kota yang baru di berbagai pelosok Indonesia, sehingga menjadi 126 lokalitas. Kaum beriman juga mengalami pertambahan 9.000 orang, sehingga menjadi 14.000 orang. Di antaranya terdapat 3.000 anak-anak, 1.300 remaja, dan 1.300 pemuda yang berusia 19 sampai 24 tahun. Di antaranya ada 800 mahasiswa yang tersebar di berbagai kota dan menempuh hidup gereja. Masa depan. Saudara Watchmeni berkata bahwa bila kedatangan Tuhan kembali harus tertunda, maka sangatlah perlu untuk membangkitkan sejumlah orang muda untuk melanjutkan kesaksian dan pekerjaan bagi generasi penerus. Dari tahun 2016 sampai 2026, ada sebanyak 757 orang-orang muda yang sudah mengambil kartu minat pelatihan FTTI dan mempersembahkan diri masuk ke dalam pelatihan FTTI setelah mereka menyelesaikan studi mereka di perguruan tinggi. Untuk mempercepat realisasi 500 kaki dian emas di Indonesia, maka diperlukan lebih banyak orang muda yang terlatih. Untuk memenuhi kebutuhan ini, maka FTTI pusat di Jakarta mengambil langkah strategis dengan membuka cabang di Surabaya untuk meningkatkan daya tampung agar bisa menerima lebih banyak trainees, khususnya dari Indonesia Timur, sehingga dapat mencapai 200 trainees aktif per semester. Kita berdoa agar melalui FTTI, Tuhan membangkitkan lebih banyak orang-orang muda untuk melayani Dia, menjadi bejana yang dipersiapkan untuk pekerjaan mulia, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga ke seluruh dunia, melalui memberitakan Injil Kerajaan, seperti yang dikatakan dalam Matius pasal 24 ayat 14. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya.